Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Saya mewakili guru-guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak dan ibu usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan tiap hari Minggu dengan pembagian kelas sebagai berikut. Kelas balita sampai kelas 3 SD mulai pukul 8. Kelas 4 sampai 6 SD mulai pukul 9.15. Kelas tunas remaja mulai pukul 10. Demikianlah informasi dari Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Kami sangat berharap putra-putri, cucu, ibu dan bapak dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai saudara dan saudari sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan keramahan yang menggembalakan. Keramahan bukan sekedar berlaku baik, sopan, dan peduli. Keramahan ilahi bagaikan seorang bapa dan tuan rumah yang menyambut orang berdosa dalam pelukannya. Sikap keramahan Kristus yang menggembalakan terlihat dalam bacaan Injil hari ini. Penampakan Kristus di Galilea bertujuan memulihkan spiritualitas Petrus yang pernah menyangkal dia. Yohanes 21 ayat 17b menyatakan, "Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Biarlah spiritualitas keramahan yang menggembalakan memampukan kita membawa orang-orang yang pernah bersalah menjadi pribadi yang menjadi berkat, seperti teladan Yesus yang mencari orang berdosa dan menyambut orang bercela.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami jikalau masih ada perkataan ataupun tindakan kami yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga tidak mencontohkan keramahan seperti yang diteladankan oleh Kristus. Mampukanlah kami untuk dapat menghilangkan kebimbangan dalam hati kami pada saat kami harus mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga di dalam pelayanan-pelayanan kami. Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Setelah kita mengakui segala dosa kita, marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan yang nyata bagi kita, seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai dengan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita naikkan doa belum pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini, kasih Tuhan mengalir, membaharui kami, dan memulihkan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa Ia adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya.
Dan sungguh pun banyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau ketahui. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam bahasa Sunda ada istilah Sumeah. Istilah mau yang mengungkapkan keramahan. Yang dulu juga pernah menjadi bagian, menjadi istilah dalam tema besar Klasis Bandung, yaitu hospitable, gereja yang ramah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mau bicara tentang keramahan. Sembari juga belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam pembacaan kita bisa melihat betapa luar biasanya Yesus itu. Kurang apa Yesus dalam berhadapan dengan para murid-murid. Yesus menangkap mereka dalam tanda kutip menjadi murid-muridnya. Yesus memelihara mereka dalam keseharian, bukan hanya persoalan fisik. Yesus membaharui mereka. Yesus melatih mereka. Yesus hadir hampir di setiap kehidupan mereka. Tapi apa yang Yesus alami dan Yesus terima? Ditinggalkan, dikhianati, dalam kesengsaraan, kerapuhan, ketidakberdayaan, Yesus hadir dalam penderitaan di kayu salib. Di mana murid-muridnya? Apakah ada dari mereka yang kemudian membela mati-matian?
Mestinya tugas Yesus sudah selesai, bukan? Yesus sudah disalibkan, lalu mati dan bangkit dari antara orang mati. Mestinya Yesus bisa kembali lagi dalam keilahiannya. Untuk apa Yesus repot-repot? Tapi itulah Tuhan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus menjadi Tuhan yang sangat berbela rasa, sangat ramah. Keramahan Yesus bukan sekedar dalam ucapan, salam, dalam senyum yang manis, dalam tutur kata yang baik, yang penuh dengan kelemah lembutan. Bukan juga dalam tingkah laku, bahasa tubuh yang elok, tetapi keramahan Yesus hadir dalam rasa cinta yang besar. Hadir dalam rasa cinta bagi murid-muridnya, di mana mereka menjadi bagian yang juga penting. Keramahan yang akhirnya dirasakan murid-murid ketika Yesus menghampiri mereka di dalam ketakutan, kelemahan, bahkan juga kegagalan mereka saat mereka menjala ikan kembali. Saat mereka memulai lagi aktivitas mereka, Yesus ada hadir di sana, menyapa mereka. Bahkan Yesus mempersiapkan hidangan bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Keramahan yang mengembalakan. Keramahan di mana Yesus hadir bukan hanya sekedar menghampiri, tetapi merengkuh, memeluk, mendatangi, dan meyakinkan para murid-murid bahwa sang guru sekarang hadir, tetapi bukan menjadi guru lagi, tapi Tuhan. Keramahan yang kemudian membuat para murid-murid bertemu dengan Tuhannya dan merasa yakin dan tidak lagi bertanya-tanya tentang Tuhannya, tidak lagi meminta tanda tentang karya Tuhannya. Karena keramahan itu dibalut dan lahir dari rasa cinta yang besar, dari kepercayaan. Di balik ini, saudara, ternyata keramahan itu juga membutuhkan pengorbanan, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati untuk menghampiri, kerendahan hati untuk menyapa, kerendahan hati untuk merangkul dan merengkuh kembali. Keramahan juga adalah, kalau kita belajar dari Yesus, adalah keramahan yang tidak mengingat masa lalu. Rasa cinta mengalahkan sakitnya ditinggalkan. Rasa cinta mengalahkan sakitnya dikhianat. Rasa cinta yang sungguh-sungguh seperti Yesus mengalahkan sakitnya dianiaya. Yesus tidak memperhitungkan, sehingga keramahan yang hadir bukan cuma kamuflase dan kepura-puraan. Bukan sekedar pansos atau ajang untuk menampilkan image yang baik. Dan keramahan seperti inilah yang kemudian Yesus inginkan ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-domba. Mungkin itu juga yang hari ini Tuhan ajarkan dan tanyakan kepada kita. Apakah engkau mengasihiku? Ini adalah pertanyaan yang bukan sebuah tuntutan kepada Petrus, bahwa Petrus harus mengasihi Tuhan. Tetapi ini adalah pertanyaan yang menjadikan refleksi bahwa Yesus ingin
Apakah di hati murid-murid, dalam pikiran dan hidup murid-murid, sungguh rasa sayang, kasih kepada Tuhannya adalah kasih yang menguasai hidup mereka? Kasih yang membaharui, kasih yang mendamaikan, kasih yang menguatkan, kasih yang merengkuh, kasih yang hidup, yang akhirnya melahirkan rasa kedamaian, rasa pemulihan, rasa sukacita yang luar biasa. Menarik sekali pertanyaan Yesus kepada Petrus. Karena di balik pertanyaan Yesus kepada Petrus juga ada harapan dan panggilan untuk mengembalakan, untuk memberi diri kepada orang lain, kepada domba-domba yang lain, kepada orang-orang yang ditemui. Panggilan di mana menjadi ikatan yang kuat namun hidup, ikatan cinta kasih yang sudah terbukti dan dilakukan oleh Yesus, dipersembahkan Yesus kepada murid-muridnya, khususnya Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, keramahan inilah yang kemudian diharapkan untuk kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari kita. Khususnya sebagai jemaat di GKI Pasir Kaliki. Keramahan yang tidak sekedar sebuah kepura-puraan agar kita kelihatan seperti orang yang baik. Tetapi keramahan yang lahir dari rasa cinta, rasa mencintai Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Keramahan di mana kita merasakan lebih dulu betapa sukacitanya dicintai Tuhan dengan totalitas, dan itu juga yang harusnya mengalir dalam hidup kita. Keramahan yang di mana lahir dari rasa cinta yang pernah membalut luka-luka kita, dan itu juga yang diharapkan oleh Yesus agar kita lahirkan keramahan yang membalut luka. Keramahan yang di mana kita bisa menghimpun kembali sebagai satu bagian dari tubuh Kristus, sekalipun di tengah segala perbedaan. Keramahan yang akhirnya merengkuh yang memulihkan dari rasa takut, rasa sakit, bahkan juga rasa amarah. Keramahan yang akhirnya bisa membawa banyak orang kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, kepada keyakinan bahwa ada cinta yang selalu hidup. Keramahan yang akhirnya, saudara-saudari, Bapak, Ibu, yang membuat orang akhirnya merasakan bahwa dirinya diterima sebagaimana dirinya ada. Keramahan yang akhirnya bisa membawa orang kepada perasaan hidup di antara keluarga yang di dalamnya ada kehangatan, ada kebersamaan yang saling menguatkan, ada perasaan yang saling mencintai. Keramahan yang dimana setiap orang akan lahir rasa untuk saling mengembalakan, memulihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih Yesus Kristus, keramahan seperti itu saya yakin masih bisa dan hadir di tengah-tengah kehidupan GKI Pasir Kaliki. Ketika kita boleh sungguh-sungguh belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar untuk mencintai setiap orang. Belajar untuk tidak saling menuntut. Belajar untuk memberi diri. Belajar untuk tidak mendendam. Belajar untuk mendamaikan. Dan belajar untuk sungguh-sungguh merangkul.
kita pasti akan mengalami di dalam Tuhan tidak hanya membimbing kita, tapi membaharui kehidupan kita. GKI Pasir Kaliki bukan sekedar tempat beribadah, tetapi akan menjadi rumah cintanya Tuhan. Community of love, komunitas dalam cinta, dalam kasih yang memulihkan dan saling mengembalakan, dan pasti akan saling memberikan buah-buah yang luar biasa. Dan itu adalah bagian kita, saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan buatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai yang besar kalahkan takut dan getar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus
Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan menolong dan melingkupi kami. Kiranya Tuhan di dalam kehidupan GKI Pasir Kaliki ini, biarlah Tuhan yang membaharui setiap hati, setiap anggota jemaat, simpatisan dan tamu. Setiap persoalan-persoalan yang hadir dan lahir. Pulihkan dan kembalikanlah setiap hati ya Tuhan untuk merasakan kasih Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan agar setiap orang boleh memberi diri, saling mengampuni, saling merangkul, saling mencintai. Saling kembali juga mengingat bahwa gereja ini adalah rumah cinta Tuhan, tubuh Kristus. Kristus yang sudah berkorban habis-habisan untuk meyakinkan setiap kami untuk menjadi anak-anak yang menghadirkan berkat-berkat Tuhan. Karib Tuhan, tolonglah kami. Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami juga berdoa untuk pemulihan kehidupan bagi mereka yang sakit dalam hal ekonomi, pemulihan di rumah tangga, pemulihan di dalam pelayanan. Tuhan tolonglah. Dan berkati dengan setiap kegiatan dan aktivitas GKI Pasir Kaliki, agar boleh membuat setiap orang merasakan kasih Tuhan dan perjumpaan akan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, berkatilah kondisi bangsa dan negara kami. Urapilah Tuhan para sahabat kami yang saat ini sedang mudik lebaran. Bahkan juga ada anggota jemaah, simpatisan dan tamu ikut berlibur atau pulang kampung. Lindungilah dalam perjalanan. Tuhan berkatilah agar dalam masa mudik ini tidak terjadi lagi masa-masa naiknya COVID-19. Agar kami segera memulihkan kehidupan khususnya bangsa ini. Tuhan, berkatilah ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara dan dunia saat ini. Tengah pemulihan COVID-19 dan juga konflik-konflik antar negara dan perang Rusia dengan Ukraina. Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Biarlah kedamaian dunia menjadi bagian yang kami perjuangkan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi TU gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Marilah kita menaikkan doa persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami memberikan persembahan ucapan syukur kami atas semua berkat yang sudah kami terima setiap hari. Kiranya kami juga senantiasa dimampukan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berikan hikmat kepada majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski nadang-nadang berbuka, kutus Kau mengabdi bagiku. Kutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menebus susah dan derita dunia. Kutus Kau berkurang bagiku. Kutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kutus Kau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Mari, rasakanlah cinta Tuhan yang menengkuh dan membaharui hidup kita. Dan mari kita diajak oleh Tuhan untuk saling mengembalakan di dalam cinta kasih yang penuh dengan keramahan. Keramahan yang dapat mempertemukan setiap orang dengan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, anugerah dan berkat, dan cinta kasih Tuhan akan terus memeluk, memulihkan, mendamaikan, menguatkan, menghiburkan, dan memimpin Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya.